Selamat malam, Bu. Malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristina Siska Maharani dari Universitas PGRI Silampari. Di sini saya ingin menginterview Ibu terkait dengan interview guru hebat selama Ibu mengajar. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan, boleh perkenalkan diri, Bu? Oh, boleh, dengan senang hati. Perkenalkan, nama saya Devi Yusanti Pane, SPD. Saya mengajar kurang lebih itu 10 tahun di SDIT Al-Qudwah Musirawas. Oke. Baiklah, di sini saya akan menyajikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Mohon Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu apa yang Ibu bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ini sepengetahuan saya ya. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang dikembangkan sesudah K13. Jadi kalau saya lihat kurikulum Merdeka ini lebih mengutamakan memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi kita mengajar itu sesuai dengan karakter seseorang atau setiap peserta didik gitu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Dibandingkan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka ini lebih mudah atau dia lebih luas untuk cara kita mengajar. Kalau sebelumnya kita itu lebih ke beban administrasi, sedangkan kalau kurikulum Merdeka ini kita lebih memperhatikan setiap karakteristik peserta didik tadi. Jadi lebih mengenal siswa, diperhatikan dulu cara belajar seorang anak sehingga kita bisa memasukkan materi apa yang dibutuhkan setiap siswa tadi. Selanjutnya, perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Nah itu tadi, kalau kurikulum sebelumnya memang iya, kurikulum sebelumnya itu dia ada kurikulum K13. Dia itu tuh membenang-merahkan semua pembelajaran atau menggabungkan semua pelajaran. Contohnya matematika digabungkan dengan bahasa Indonesia, IPA dan pelajaran yang lainnya. Sementara kalau di kurikulum Merdeka kita lebih ke satu mata pelajaran, dan bahkan dia ada yang disebut dengan P5, proyek penguatan profil Pancasila. Jadi lebih ke mengenal karakter anak untuk kita dalami sehingga kita bisa memahami cara belajar setiap anak gitu. Oke, selanjutnya apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Apa ya, lebih simpel, lebih mudah dan tentunya tidak terbebani oleh administrasi. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu tentang deep learning? Kalau deep learning itu lebih mendalam. Deep itu kan deep learning, deep itu di dalam, learning itu belajar, pembelajaran mendalam. Sehingga kalau kurikulum Merdeka tadi itu kita mengenali karakter anak. Sementara di deep learning ini kita lebih mengaitkan pembelajaran tersebut ke kehidupan nyata anak gitu. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu merupakan salah satu budaya yang harus kita kuatkan. Budaya itu kan kebiasaan ya. Nah, itu salah satu kebiasaan atau budaya yang harus kita kuatkan, sehingga dari kebiasaan tersebut bukan hanya pintar yang anak-anak nanti tidak dapatkan, tapi lebih berkarakter dan bermoral yang baik tentunya, insya Allah. Selanjutnya, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGBL, Bantu Guru Belajar Lagi, SGI, Sekolah Guru Indonesia, atau lainnya? Kalau untuk saat ini kita ada forum guru atau KKG, kelompok kerja guru, dengan tujuan agar kita ada silaturahmi antara guru-guru se-Kabupaten Musirawas. Itu ada KKG namanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru seperti novel, komik,
warta untuk mendukung profesionalitasnya? Sangat penting. Karena apa? Karena seorang guru yang berwawasan luas atau berwawasan tinggi itu lebih bisa mengenali siswa atau memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita temukan nantinya gitu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis seperti buku, artikel, tulisan ilmiah di media digital? Sangat penting juga. Karena apa? Selain untuk pengingat kita, buku tersebut juga bisa kita bagikan untuk teman-teman yang menemukan kendala-kendala dalam mengajar. Karena setiap guru itu pasti beda yang ditemukan dalam mengajar. Nah, untuk selanjutnya kenapa kita menulis? Karena bisa jadi ada kasus yang sama yang ditemukan oleh orang lain, sehingga ketika kita menyelesaikan masalah tersebut, teman kita bisa melihat apa yang kita tuliskan tadi gitu. Baik, selanjutnya, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagikan untuk kami mahasiswa dalam mencintai profesi ini, yaitu guru? Pengalaman belajar. Kalau pengalaman belajar itu kan banyak. Yang jelas kita harus lebih mengenali karakter setiap anak, itu aja. Oke. Baiklah, selanjutnya, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru yang bertanggung jawab ke depannya? Kalau untuk saat ini buku yang bisa saya rekomendasikan, karena ini masih di awal pembelajaran ya, Universitas PGRI semester 4. Nah, masih di semester 4. Kalian harus banyak-banyak baca buku tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Itu harus dipahami, apalagi yang kalimat didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tuh, dari Rasulullah itu sudah ada kata-kata itu. Jadi kalian cari buku filosofi pendidikan terus dari Ki Hajar Dewantara gitu. Baiklah, pertanyaan terakhir, keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal? Keterampilan apa ya? Ini mungkin saya ya, jelas ya, keterampilan yang paling disukai oleh anak-anak itu yaitu janganlah jadi guru yang ditakutin, tapi jadilah guru yang disenangin anak. Datang ke kelas itu jangan bawa masalah dari rumah, tapi masuk ke dalam kelas, assalamualaikum, sambut anak-anak, lupakan masalah semuanya. Jadi intinya buatlah mengajar ini bagian dari hidupmu. Jangan buat mengajar ini jadi pekerjaan. Jadi apa tadi pertanyaannya? Keterampilannya yaitu menguasain anak, emosinya, ambil emosinya sehingga kamu bisa masuk ke mereka dan kita menyenangkan buat mereka, bukan untuk ditakutin gitu. Oke. Baiklah, sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama, semoga dimudahkan. Amin. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.